Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Hari ini kita akan membahas seputar TKI ilegal atau kaburan yang ternyata bisa jadi resmi kembali. Oke? Karena banyak teman-teman yang nanya, "Mas, aku dulu kerja di sini terus kabur. Kira-kira bisa nggak jadi resmi atau mungkin berapa biayanya?" Oke? Jadi ini buat teman-teman yang dulunya bekerja, yang statusnya pekerja, bukan yang kayak gini ya. "Mas, aku dulu umroh terus kerja. Kira-kira bisa jadi resmi nggak?" Jelas nggak bisa gitu. Jadi buat teman-teman yang dulunya adalah pekerja yang emang pekerja gitu loh. Syaratnya cuma satu, kalian harus sudah dibalak huruf. Jadi ini buat teman-teman yang ada di Arab Saudi. Mungkin untuk teman-teman yang di luar Arab Saudi mungkin sistemnya sama sih, cuman kayak aturan mainnya berbeda aja. Tapi intinya sama aja sih. Oke? Sebenarnya apa sih balak huruf gitu? Karena banyak teman yang nanya juga, "Mas, ketika ada WhatsApp yang masuk, 'Mas, aku pengen exit mandiri, gimana, berapa biayanya?" Terus aku jelasin, yang pertama harus dicek dulu kalian sudah dibalak huruf atau belum. Terus nanya kembali, balak huruf itu apa gitu. Jadi balak huruf dalam bahasa Arabnya ini, sebelumnya aku minta maaf ya kalau dalam menerjemahkannya kurang pas atau keliru. Buat teman-teman yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Jadi huruf atau balak huruf lah artinya itu kalian melarikan diri atau kabur. Jadi karyawan yang telah kabur dari majikannya. Jadi majikan kalian tuh melaporkan kalian sudah tidak hadir di tempat kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya itu kayak nama sampean tuh udah dilepas gitu loh. Jadi misalnya nama sampean kerja di perusahaan A, terus kalian kabur, ya udah namanya itu udah dilepas, dilaporin ke kayak Kementerian Ketenagakerjaan lah, kayak misalkan Maktab Amal atau apa gitu, kalian itu sudah dibalak huruf. Tapi kalau belum, nama kalian masih ada di perusahaan tersebut, berarti belum dibalak huruf. Oke? Ternyata untuk menghapus balak huruf itu bisa tanpa kafil. Jadi majikan baru dapat mentransfer igomah kalian nih, misalkan kerja di mana, terus mentransfer ke tempat perusahaan mereka yang majikan yang baru dan menghapus balak huruf kalian semua tanpa melibatkan kafil yang dulu. Oke? Tapi ada syaratnya nih, 4 syarat yang harus dipenuhi. Oke? Yang pertama, majikan sudah tidak ada lagi, misalkan bangkrut atau mungkin meninggal ya, pokoknya sudah nggak ada lah. Untuk syarat yang kedua, majikan termasuk dalam kategori nitakat merah. Mohon dikoreksi apabila keliru dalam pengucapannya, dan aku belum tahu sih artinya nitakat ini apa. Buat teman-teman yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Dan juga belum mendaftarkan setidaknya 75% kontrak karyawannya dalam GOSI. Untuk syarat yang ketiga, majikan termasuk dalam kategori nitakat merah dan membayar gajinya kurang dari 80% karyawan melalui sistem perlindungan upah, yaitu menunda gaji. Jadi misalkan 80% tuh belum gitu, kurang dari 80% gaji karyawan itu belum dibayar. Intinya gitu sih, intinya kayak gaji kalian tuh ditunda, itu bisa. Oke? Kemudian untuk menghapus balak huruf oleh kafil yang baru itu bisa dilakukan secara online, tapi ada 2 syaratnya. Yang pertama, kalau kalian kabur itu tidak bisa dibatalkan melalui online atau melalui absir, tapi kafil kalian perlu mengunjungi Jawazat untuk menghapusnya. Jadi seperti yang aku jelasin yang pertama tadi, syaratnya misalkan nih perusahaan kalian udah bangkrut, lah itu kalian bisa dihapus melalui online. Oke? Tapi kalau kalian kabur gitu aja yo nggak bisa. Kemudian untuk syarat yang kedua, kalian bisa menghapus balak huruf itu kalau kurang dari 20 hari sejak majikan kalian tuh menetapkan kalian tuh balak huruf. Tapi kalau lebih dari itu, berarti kalian atau majikan kalian tuh harus melakukannya secara manual untuk pergi ke Jawazat. Tapi ada 5 syarat yang harus dilakukan oleh majikan untuk menghapus balak huruf kalian secara manual di Jawazat. Oke? Yang pertama, majikan kalian itu harus membayar iuran Maktab Amal untuk tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, majikan masih ada, mungkin belum meninggal ya maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, pekerja tidak memiliki laporan kejahatan yang menunggu di kantor Ketenagakerjaan. Ya mungkin kayak kalian dibalak surto lah sama majikan yang dulu. Oke? Untuk syarat yang keempat, pekerja tidak memiliki lebih dari 1 balak huruf yang diterapkan dalam 2 tahun terakhir. Untuk syarat yang kelima, pekerja itu belum pernah ditangkap oleh Departemen Deportasi, ya mungkin kayak kegerebek kayak gitu terus ditangkap, dimasukin mungkin tarhil kayak gitu, itu belum pernah. Oke? Selain itu juga, kalian juga bisa membatalkan balak huruf itu melalui pengadilan. Misalkan tuh majikan kalian misalkan buat fitnah apa gitu kan, itu bisa dilakukan di pengadilan. Para pekerja juga bisa mengajukan kasus perburuan terhadap kafil atau majikan dan membuktikan bahwa
bahwa huruf yang dibuat dengan niat jahat, ya kayak yang aku sampaikan tadi, mungkin buat fitnah apa, terus dibalak surtoh kayak gitu sih. Kalau kalian berhasil membuktikannya, misalkan kalian dituduh apa gitu, terus kalian berhasil, status huruf kalian itu akan dicabut oleh pengadilan. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Jadi intinya buat teman-teman yang dulunya kerja terus kabur dan sekarang itu kalian bisa diresmikan kembali dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Oke? Untuk informasi lebih detailnya, kalian juga bisa menyampaikan ke kafil yang baru. Misalkan tuh kalian kerja dulu terus kabur, sekarang kerja di kafil yang baru, kalian cocok, dan kalian bisa menyampaikan kalau kalian itu sudah dibalak huruf dan pengen diresmiin gitu. Untuk biayanya, caranya gimana, itu nanti majikan yang akan mengurusnya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.